menerima hidayah, dimudahkan oleh Allah langkah kita sampai subuh ini, dimudahkan kaki kita melangkah, tangan kita diayunkan untuk berangkat dari rumah menuju rumah Allah di masjid. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling terbaik selain daripada masjid. Dan Allah pilih masjid sebagai satu-satunya rumah Allah. Kalau masjid rumah Allah berarti yang datangnya adalah tamu Allah. Dan sudah satu hak bagi tamu untuk mendapatkan pelayanan dari pemilik rumah. Sebagaimana kita bertamu kepada seseorang yang baik, yang maha, yang segala, Allah juga akan memberikan pelayanan yang baik kepada tamu-tamu pilihannya. Baru berangkat dari rumah menuju masjid, Allah sudah tebarkan hidangan. Hidangan apa? Setiap langkahnya pengukur dosa, setiap langkahnya pengangkat derajat. Itu balasannya. Siapa yang datang ke rumahnya belum melaksanakan sholat, hanya tahiyatul masjid, kemudian melaksanakan sholat sunat sebelum subuh, Allah sudah memberi sesuatu yang kalau dibandingkan pemberian Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Diberikan oleh Allah sebagai balasan daripada pelayanan Allah kepada tamu-tamunya. Maka bersyukur ibu bapak saat ini kembali Allah pilih kita menjadi tamu-tamunya. Allah yang mencintai Allah, mencintai umatnya, dan kita pun mencintai beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah diberikan kepada Rasulullah, dihantarkan. Ada malaikat yang tugasnya khusus mengantarkan setiap sholawat yang terucap dari mulut para umatnya. Jauh dekat sholawat itu sampai kepada Rasulullah dan dijawab salam kita, waalaikumsalam. Dijawab sholawat kita ini oleh Allah dengan memberikan 10 kali sholawat. Dan Allah akan membersamakan orang yang mencintainya. Kalau kita cinta kepada Rasul, insya Allah akan pertemukan kita bersama yang kita cintai. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama siapa yang kamu cintai. Kiai Haji Mbah Maimun Zubair, gurunya Gus Bah, pimpinan pondok pesantren Al-Manar. Beliau meninggal tahun 2019 ketika haji, hari Selasa. Kenapa hari Selasa di haji? Ketika pelaksanaan haji, doanya gitu. Ternyata keinginan ingin meninggal di Mekah dan hari Selasa itu sering beliau sampaikan kepada santrinya. Mbah ingin meninggal ketika haji, kalau bisa hari Selasa. Ibu juga boleh bapak request gitu ke Allah.
Umar bin Khattab juga begitu. Ya Rob, kalau Engkau wafatkan aku dalam keadaan sedang berjihad di jalan-Mu, dan wafatkan aku di biladi Rasulillah, di kampungnya Rasulullah. Ya Allah, ingin meninggal saya di masjid, ingin meninggal saya hari Jumat. Ibu mau hari apa? Request boleh, nyinyir tahu, setiap sesuatu minta tahu, Mbak Maimun minta tahu. Dan beliau sangat mencintai Nabi dan sangat mencintai keluarga Nabi, sampai beliau itu punya madah itu puji-pujian. Ada sholawat, ada madah. Sholawat itu tadi doa kepada Rasulullah. Kalau madah pujian, sanjungan kepada keluarga yang mulia Rasulullah. Apa yang biasa dibacakan oleh Bang Maimun Jubair setiap beliau memberikan nasihat kepada santri. Sering sampai bosan santrinya mendengar madah itu. Saduna fi dunya fuzuna bil umra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Cari ibu di YouTube. Waktu beliau hidup sering Bapak yang juga begitu. Saduna fi dunya. Kadang-kadang kalau beliau sendiri berada depan rumahnya pasti baca itu tuh. Saduna fi dunya huzuna bil ukhra bi Khadijatul Kubra. Saking cintanya ke Sayyidah Khadijah. Kenapa mencintai Sayyidah Khadijah? Karena Sayyidah Khadijah perempuan yang dicintai Allah, bahkan dikirimkan salam dari Allah kepada Sayyidah Khadijah. Mencintai sesuatu yang dicintai Allah berarti ibadah. Seolah saja terus saking cintanya. Kata Rasul, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Dikuburkannya saja dekat dengan makam Sayyidah Khadijah. Makamnya sekarang dekat dengan Sayyidah Khadijah di Makkah. Bu bapak siapa yang kita cintai? Sedikit-sedikit sholawat, sedikit-sedikit sholawat, sedikit-sedikit madah pujian. Bukan sholawat betul, itu madah pujian, sanjungan. Silakan sanjung orang-orang yang sudah disanjung oleh Allah. Menyanjung Rasul bagus, menyanjung keluarga Nabi bagus. Yang tidak bagus itu menyanjung. Selain itu berlebihan, menyanjung Pak Jokowi, menyanjung Pak Prabowo, menyanjung wali kota, tak boleh berlebihan. Harus objektif menyanjung. Tapi menyanjung Nabi silahkan berlebihan. Allah saja memuji. Tidak ada Nabi yang dipuji langsung oleh Allah kecuali pujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Quran surat apa? Engkau akhlakmu sungguh azim, mulia. Pujian Allah yang langsung memuji Nabi Muhammad. Allah saja memuji. Masa kita memuji disebut bid'ah? Allah saja bersolawat. Masa ketika tertanam kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara yang paling sederhana, minimal solawat. Betul, bagus bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, ikutin sunnahnya, betul. Pelajari sirahnya, yes. Ikuti apa yang diperintahkannya, benar. Silahkan, itu puncak kecintaan. Tapi kecintaan yang paling sederhana adalah sholawat. Kalau kita tidak bisa meniru dan menjiplak semua langkah Rasulullah yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, minimal cara kita yang paling murah. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Rabbi fafana
wahdina bihurmati sholawat. Sedikit-sedikit sholawat, sedikit-sedikit mata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol kita pada subuh ini 4 cara kita bicara dengan Allah. Ada 4 alat untuk bicara dengan Allah. Teleponnya. 4 cara ngobrol dengan Allah. Kita bisa langsung ngobrol dengan Allah? Enggak. Kita bisa langsung mendengar Allah? Tidak. Jangankan kita, Nabi Musa aja ingin melihat Allah, kemudian kata Allah, tidak bisa, carilah Allah. Tidak bisa, tidak akan sanggup lihat enggak Allah. Bukan karena aku nggak percaya, tapi untuk lebih meyakinkan saja. Tidak bisa. Maksa Nabi Musa tengok Bukit Tur. Tiba-tiba ketika Nabi Musa melihat Bukit Tur Sina, langsung pingsan. Bukit Tur Sina langsung pecah. Gak bisa kita melihat langsung Allah. Nanti melihat Allah tuh di mana? Di akhirat, di surga. Puncak kenikmatan manusia penghuni surga adalah memandang wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadirah, wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Karena diberikan hadiah terindah yang belum pernah terpikir sebelumnya. Ketika tirai dibuka, mata mereka dengan jelas memandang wajah Allah sebagaimana mata mereka melihat bulan purnama. Dimensinya beda. Semua kenikmatan surga itu pun kecil Pak, dibanding ketika melihat kenikmatan langsung wajah Allah. Puncak kenikmatan kedua nanti di akhirat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kelepek lihat wajah Rasulullah. Bagaimana tidak kelepek? Tidak ada manusia yang mulia zahirnya, batinnya selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, samsun, anta nurun fawqa nuri. Kalau ada cahaya, engkau di atas cahaya itu. Anta iksiru wa ghalib, anta misbahu suduri. Setiap yang lemah ketika bersama dengan Nabi Muhammad jadi bangkit. Setiap yang malas ketika bersama dengan Rasulullah jadi semangat. Setiap yang lupa ketika dekat dengan Rasulullah jadi ingat. Setiap yang kotor bertemu dengan Rasulullah jadi bersih. Setiap yang hina berjumpa dengan Rasul jadi mulia. Misbah sudur. Nanti kita memandang wajah Rasul. Kenikmatan terbesar di akhirat, di surga adalah memandang wajah Rasul. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya, kenikmatan kamu yang paling besar selama engkau hidup apa? Memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi selain kenikmatan itu. Kita tidak bisa memandang Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa mendengar Allah. Kita tidak bisa ngobrol dengan Allah. Dimensi kita beda, jarak kita jauh. Kita hamba Allah Tuhan, la ilaha illallah. Tapi Allah enggak memutus, ada kontak. Ibu di Padang, cucu ibu di Kalimantan. Ibu di Padang, cucu ibu di Jakarta. Wajah gak bertemu, tangan gak menyentuh, tapi hati bisa terhubung. Telepon, WA, TikTok. Ini TikTok. Ibu punya TikTok? Apa ini? TikTok. Rindu, jawab telepon. Ada medianya yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah. Mana telepon itu?
Mana seluler itu? Orang yang sering rajin memegang telepon, mereka lah orang yang terdekat dan terhubung dengan Allah. Apa telepon itu? Ibu sering-sering Pak telepon Allah ya. Telepon Allah ada 4. 1 sholat, 1 apa? Kedua zikir, ketiga doa, keempat Quran. Telepon. Ini Bapak sumber, jangan jauh dengan yang 4 ini. Dipastikan orang yang tidak mengenal 4 tidak pernah berjumpa dengan Allah. Kalau di dunia tidak pernah berjumpa dengan Allah, jangan mimpi nanti di akhirat tidak berjumpa dengan Allah. Silahkan temui, beli ke 4 ini. Sering datang ke 4 ini. Rajin-rajinlah berkunjung ke 4 ini. 1 sholat, kedua zikir, ketiga doa, keempat baca Al-Quran. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, kalau engkau ingin ngobrol dengan Allah, sholat. Kalau Allah ingin ngobrol dengan engkau, Quran. Kalau saya ingin ngobrol dengan Allah, ingin bicara dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, sholat. Tapi kan sholatnya hanya 5 waktu. Allah sediakan ada jalan-jalan lain agar kamu bisa bertemu denganku di luar waktu itu. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat tasbih. Masih rindu dengan Allah? Silahkan terserah sholat apa sajalah. Yang penting kamu berdiri, kemudian takbir, kemudian ruku, sujud, salam. Sholat apa namanya? Sholat mutlak. Apa sholat mutlak tuh? Sholat kangen ke Allah. Boleh ibu sholat mutlak sampai 200 rakaat, boleh. Dari maghrib sampai isya bingung mau apa, tapi kangen ke Allah, sholat. Sholat apa? Sholat mutlak namanya. Bapak Ibu ingin apa? Kegiatan apa nih nanti setelah isya? Rindu ke Allah. Sholat apa? Sholat isya sudah. Sholat tahajud belum waktunya. Sholat tasbih tadi sudah. Sholat apa ya? Wudu, sholat. Namanya sholat mutlak. Untuk menghubungkan hubungan kita dengan Allah. Orang yang sering ngobrol dengan Allah, dialah nanti yang akan besar di akhirat. Dialah orang yang akan dikenal oleh Allah. Dialah orang yang akan diingat oleh Allah. Ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakaroni, kata Allah. Salat Babu. Ini Imam Ibnu Katsir mengisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi bukan cerita dongeng. Beliau ceritakan ini, Pak. Ada seorang saudagar ayat zaman dulu. Dia pergi safar ke sebuah daerah. Di tengah jalan, Pak, tiba-tiba ada begal. Kalau dulu Ibu Padang ke Bandung, apa namanya, bajing loncat, dibegal. Disetoplah Pak oleh penjahat. Ini Imam Ibnu Katsir menceritakan. Pas betul disetop, diancam. Keluarkan semua apa yang kamu bawa dengan budak-budaknya. Keluarkan Pak. Tidak bisa dilawan karena yang begalnya banyak. Akhirnya si saudagar itu memilih untuk menyerah. Saudagar menganggap hanya saja barang yang diberikan, rupanya dia ngancam Pak. Dia sudah memperlihatkan senjata pedang untuk dihunuskan ke lehernya. Seorang saudagar pikir itu hanya ancaman agar mengeluarkan semua yang dia miliki. Ternyata memang betul-betul ingin rencana membunuhnya. Saya biasa kalau mengambil barang saya bunuh, tidak saya sisakan jejaknya, kata si begal itu. Kamu juga demikian. Setelah kamu habiskan semua, kamu pulang hanya tinggal nama. Kaget banget.
Baik, kata saudagar, saya berikan semua apa yang saya miliki, tapi beri kesempatan saya untuk hidup. Nego lama tidak sukses. Akhirnya si saudagar minta satu, Pak. Dan kesalahan si begal mengizinkan kepada orang mukmin yang terzolimi sholatnya. Kesalahan begal mengizinkan kepada seorang yang beriman yang sedang terzolimi, dia ngadu kepada Rabbnya di sana. Maka hati-hati doa orang yang dizolimi. Pak, kata si saudagar, izinkan saya, silakan setelah ini engkau habiskan nyawa saya, engkau habiskan harta saya, tapi beri saya waktu sebentar saja untuk mengakhiri hidup saya dengan sholat. Sholat apa? Sholat apa? Bukan sholat zuhur. Bukan sholat apa? Bukan sholat asar. Sholat tahajud. Tapi sholat pengaduan, permintaan, namanya sholat hajat. Sholat apa? 2 rakaat. Kata Imam Ibnu Katsir, begitu dia baca selesai dia lupa ayat yang lain. Si saudagar itu hanya ingat satu ayat saja, Pak. Kalau nggak salah Quran surat An-Naml itu, Pak. Amman yujibul mudtarra idza da'a. Itu saja diulang. Amman yujibul mudtarra idza da'a. Ingat-ingat itu aja yang ada. Amman yujibul mudtarra idza da'a. Amma yujibul mudtarra idza da'a. Repet saja lisannya menyebut itu. Siapa yang mengijabah doanya ketika kamu mengadu kepada Allah di saat kamu terdesak. Amma yujibul mudtarra idza da'a. Ya sudah, gue bilang fokus baca itu jaga. Akhirnya dia sujud. Takbir yang kedua, baca Al-Fatihah sebagaimana biasa. Kedua, itu juga. Akhirnya dia perlama sujud dan minta kepada Allah, ya Rabb, jika sekiranya ini adalah takdir yang kau tentukan, beri kelapangan hati saya untuk menerima. Tapi jika sekiranya kau berkehendak menolong saya, berikan saya pertolongan yang tidak saya duga. Wabu, sudah selesai sholat, dia menyangka itu adalah detik terakhir, tatapan terakhir melihat dunia, napas terakhir menghirup dunia. Namun ketika saat dia berhadapan dengan si begal, tiba-tiba datang seseorang berbudak membawa panah dan melemparkan busur panahnya ke leher begal. Tak, matilah si begal. Kejut dia, siapa kamu? Saya malaikat yang diutus oleh Allah. Saat kamu tadi bersujud, aras bergoncang, semua malaikat penduduk langit semua pada menawarkan diri kepada Allah, biar Allah memilih kami. Karena ketika kamu bersujud bergetar aras, sujudnya gak kedengaran, Pak. Dia rendahkan ketawaduannya, rendahkan egonya ke bumi, tapi menjulang kekuatannya ke langit dan bergetar aras. Sampai malaikat berkata, siapa ini yang berdoa memohon kepada Allah? Akhirnya semua malaikat itu mengusulkan, ya Rabb, pilih aku, pilih aku, pilih aku, pilih aku. Dipilihlah malaikat tadi. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Hati-hati dengan doa sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Ngadu kepada Rabbnya. Babu, serius Pak. Ada orang yang jemaah. Ini kalau ini cerita Agim. Kenal Agim? Apa yang kenalnya Agim? Poligaminya. Yang Darut Tauhid, yang Darut Tauhid Agim.
Waktu saya dengar kajian Adi, beliau menceritakan gini Pak, waktu dulu saya sedang umroh, ya bawa jemaah, habis tawaf, ada seorang ibu-ibu yang bawa anak 4 tahun, anak 4 tahun belum SD, masih belum balik. Selesai dia tawaf, kan kalau selesai tawaf dia sholat di belakang makam Ibrahim, sholat 2 rakaat. Bapak Ibu kalau sholat itu kan di sana inginnya lama, walaupun berwisata. Nggak sadar saking khusyuknya, nikmatnya sholat, sampai dia si ibu itu sujud lama. Saat sujud lama, begitu salam, dia tengok anaknya udah nggak ada. Jangankan mencari anak kecil, mencari kawan saja lama. Begitu kalunnya seorang ibu kehilangan anak. Anak beda dengan jemaah orang tua, bisa pakai identitas punya. Kalau sekiranya tidak bisa mencari, tidak dicari, sudah dewasa bisa mencari sendiri. Anak mencari kemana? Bisa jadi tersesat ke WC, bisa jadi tersesat ke pasar. Anak usia 4 tahun, stres itu ibu. Akhirnya setelah dia stres itu pun lama mencari. Kata temannya, Bu, kita kan sedang di tempat makom ijabah, tempatnya ijabah. Ibu, sholat coba. Tiba-tiba saja ada yang ngasih tahu pakai bahasa Indonesia. Ibu nyari anak, ibu kan sedang ada di makom ijabah. Coba doa. Tertampar dia dengan nasihat itu. Kemudian dia sholat, Bu Pak. 2 rakaat tepat di makam Ibrahim, di tempat sholat tadi. Lalu dia biasa sujud. Setelah sujud, ya Rob, doa, ngadu ke Allah dalam sujud. Boleh berdoa ketika sedang sholat dalam sujud. Begitu dia salah, berlihat ke kiri baru kata Abi, itu anaknya sedang tiduran di sampingnya. Padahal tadi nggak ada. Kita untuk menentukan hasil suka menentukan ikhtiar, tapi melupakan doa. Ikhtiar hanya menghasilkan peluang, tapi doa akan menghadirkan keajaiban. Saya ulangi, kita ikhtiar hanya akan mendatangkan peluang, tapi doa akan melahirkan keajaiban. Maka puncak kebun takdir itu ada dalam doa. Sayangnya kita selalu mendewakan, menuhankan dan mengedepankan ikhtiar. Tapi kita lupa, seolah-olah tidak ada keajaiban. Keajaiban itu ada, dia tenggelam dalam heningnya sujud seorang hamba ketika sedang sholat. Doa. Ibu, tadi Pak, kita ngobrol dengan Allah ketika kita akan mendapatkan sesuatu lewat sholat. Ingin sehat, sholat. Punya masalah, sholat. Punya keinginan, sholat. Ingin lepas hutang, sholat. Ingin berhasil panen, sholat. Sholat. Karena sholat itu ngobrol, berjumpa dengan Allah. Kenapa kita berat melaksanakan sholat? Karena kita merasa itu adalah tugas. Betul itu tugas. Tapi supaya bagaimana sholat itu terasa ringan, jangan menganggap itu tugas, tapi anggaplah itu sebuah perjumpaan dan pertemuan. Kalau niatnya berjumpa dan bertemu, sudah tidak lelah lagi. Kita merasa sholat itu berat karena kita sedang melaksanakan tugas, lelah akhirnya. Tapi ada orang yang menikmati sholat karena dia menganggap bukan tugas, tapi sedang berjanji dan bertemu dengan Rabb-nya. Kalau janjian dengan orang dengan Allah, itulah terjadi seperti Umar bin Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dalam sholat sunat, Pak. Dalam sholat sunat. Kalau dalam sholat wajib sedang berjamaah justru makruh. Ini dalam sholat sunat tahajud sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadah tadi sendiri. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ditanya, Pak Khalifah, kenapa? Lupa? Tidak. Saya berhenti sedang menikmati jawaban dari Allah atas Al-Fatihah yang saya bacakan. Kan ketika Al-Fatihah itu ngobrol, benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Engkau sudah memuji aku. Itu dalam sholat sunat. Makanya Rasulullah kalau melaksanakan sholat sunat panjang-panjang, lama-lama. Tapi kalau sholat wajib, pokoknya Pak Ibu, Pak, sholat maghrib, imamnya gini, Alhamdulillahirabbil alamin lama, Ar-Rahmanir-Rahim lama, ramai itu jemaah. Tidak makruh kalau dalam sholat berjamaah. Ibu silakan nikmati perjumpaan dengan Allah ketika sedang melaksanakan sholat sunat. Kan ngobrol. At-tahiyat juga kan ngobrol, Pak. Bukankah silsilah at-tahiyat itu obrolan Rasul dengan Allah? Suatu malam Rasul dibawa oleh malaikat Jibril. Muhammad, ikut yuk, kemana? Ke atas. Kemana? Ke atas. Pada satu titik ada batas. Kemudian Jibril diam. Katamu Nabi Muhammad, kenapa diam? Itu kan yang ngajak. Harusnya kamu yang ngantar. Apa kata Jibril? Ini hanya diizinkan untuk engkau. Ini bukan jatah saya. Berarti Muhammad lebih mulia daripada Jibril. Hanya engkau. Rupanya Rasul berjumpa dengan Allah. Begitu Rasulullah naik jenjang ke lebih atas, apa kata Rasulullah? At-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Itu sapaan Rasulullah kepada Allah di saat mengetuk pintu arsy. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab ketika tahiyat itu, Pak. Menariknya Rasulullah, baiknya Rasulullah setelah ngobrol antara Rasul dengan Allah, apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Rasul ingat kepada umatnya, ya Rob, beri nanti ya keselamatan kepada hamba-hambamu, umatku yang soleh-soleh ya. Ingat Rasul itu, didoakan oleh Rasul umatnya. Nah, begitu seperti terjadi percakapan antara Rasul dengan Allah, malaikat takjub, kemudian gemuruhlah langit dengan suara malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Percakapan Rasul dengan Allah dengan malaikat. Sudahkah sholat kita merasa berjumpa? Makanya nanti kalau datang waktu zuhur, asik ketemu, enak ketemu siapa? Yang sudah memberikan aku semuanya, yang sudah memberi tanpa aku minta, yang selalu ada di saat orang lain tertutup, yang selalu terbuka memberikan harapan ketika hampir putus asa. Siapa dia? Siapa? Allah. Ini yang sholatnya berjumpa. Kalau bertemu berjumpa. Rabbi kholaq Toha minnu dunia
anta ani anta ani lamma taqa menerangkan peristiwa Mi'raj dan kedekatan Rasul dengan Fakot dan Nabi. Allah mendekat, Rasul mendekat kepada Allah. Ketika Rasul naik ke langit, kemudian Rasul sholat di satu masjid yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selesai bulan Rajab kita bisa mengambil hikmah daripada buah bulan Rajab, yaitu munculnya peristiwa sholat, dan peristiwa sholat bisa merubah kuantitas nilai sholat kita. Balikin sholatnya, ya. Bagusin sholatnya supaya sholatnya itu merasa berjumpa dengan Allah. Sekarang bulan Sa'ban, bulan sholawat, ya. Kalau jam Rajab bulan istighfar, kalau Sa'ban bulan sholawat. Kenapa? Karena turunnya perintah sholawat jatuh di bulan Sa'ban. Jadi cemilan amal Bapak Ibu sekarang sholawat. Cemilannya Allahumma sholli ala sayyidina. Sholawat itu keren Pak. Sholawat itu hebat. Bapak Ibu percaya Pak, sholawat itu hebat. Maka jadilah ahli sholawat. Nanti ada waktu diberikan izin umur oleh Allah masuk bulan Ramadan, nah, perbanyak baca Quran. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak pengurus, Ustaz pengurus, Buya, guru-guru kami, orang tua kami, Bapak Ibu yang telah kembali memberikan kesempatan dan kita bisa hadir di masjid. Mohon doanya dan kami doakan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan sehat, sehingga kita bisa melakukan ketaatan dan bisa menggunakan bulan Ramadan dengan ibadah yang Allah itu. Bila fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.